untuk paracetamol untuk ya nyeri, demam, sakit kepala cukup dengan paracetamol. Tapi karena gejala ringan juga saya meminum sesuai dengan panduan kita minum obat-obatan antivirus yang memang direkomendasikan untuk yang gejala ringan. Gitu. Selain itu juga ada multivitamin, beberapa vitamin ya seperti vitamin yang multivitamin yang mengandung vitamin D, vitamin C dan juga mengandung zinc. Kapan kita bisa melakukan isolasi mandiri, kapan kita semestinya ke rumah sakit, gitu ya. Jadi kalau kita sesuai dengan panduan juga bahwasanya COVID ini gejalanya bervariasi, mulai dari gejala yang tidak ada gejala disebut OTG awal, kemudian gejala ringan, sedang, kemudian berat sampai kritis. Nah, isolasi mandiri itu ditujukan kepada mereka yang OTG atau tanpa gejala tadi dan gejala ringan. Jadi hanya pada dua kelompok itu saja. Sedangkan pada gejala sedang itu masih bisa isolasi mandiri, bisa harus dirawat di rumah sakit. Yang seperti saya alami adalah kondisi yang ringan sehingga memungkinkan sekali untuk isolasi mandiri. Apa yang dilakukan saat isolasi mandiri oleh saya? Pertama tentu akhirnya saya harus di kamar sendiri, ya, terpisah dengan keluarga yang lain. Kemudian juga aktivitas hampir 14 hari cuma di kamar, bangun tidur, kemudian ya sholat subuh. Kebetulan karena ada kamar di atas, saya tidur di atas. Kemudian kamar mandinya kebetulan nggak ada yang kebetulan kamar mandinya bareng. Akhirnya keluarga yang lain pakai kamar mandi yang di bawah, saya kamar mandi yang di atas. Kemudian pagi hari kita olahraga ringan, yang membantu untuk pernafasan, serta kemudian berjemur di pagi hari. Itu yang kita lakukan, kemudian minum obat seperti biasa, kemudian istirahat secukupnya, kemudian makan juga dengan gizi yang berimbang ya. Selain saturasi, sebenarnya yang harus bukan hanya saturasi, tapi juga frekuensi nafas. Dalam semenit itu berapa juga harus dihitung. Jadi kalau kita mau periksa frekuensi nafas itu adalah naik turunnya dada ini secara normal dalam semenit itu berapa. Naik turun itu dihitung sekali. Normalnya 12 sampai 20 kali per menit. Biasanya orang sesak nafas itu lebih cepat dari itu. Bisa 20 sampai 30. Kalau yang berat itu kan, COVID berat itu sudah frekuensi nafasnya di atas 30 kali per menit. Nah, saturasi ini kita gunakan untuk mengukur kandungan oksigen dalam darah kita. Kita tahu bahwasanya kita menghirup udara ini dari hidung masuk ke paru-paru, kemudian dari paru-paru itu dipindahkan ke pembuluh darah untuk disebarkan ke sel-sel yang ada di seluruh tubuh kita. Permasalahan COVID ini adalah proses pindah dari paru-paru ke pembuluh darah. Itu yang terganggu. Jadi normalnya itu sebenarnya di atas 95% ke atas. Okay. Ya. Nah, memang kalau 90 ke bawah itu sudah berat sebenarnya. Itu memang wajib ke rumah sakit sebenarnya di bawah 90. Ya. Nah, tapi yang harus waspada betul adalah dinilai di angka 92 atau 93. Teknik proning ini membantu seseorang untuk lebih mendapatkan oksigen lebih banyak dengan teknik proning. Jadi teknik proning ini ini sebenarnya adalah fisioterapi atau rehab fisik untuk membantu pernafasan kita ya. Kenapa diposisikan proning seperti orang sujud seperti ini? Itu karena organ paru-paru kita itu paling dominan di belakang-belakang. Sehingga kalau kita berbaring berbaring telentang, itu kan pengembangan rongga dada terutama bagian belakang itu tertahan oleh tempat tidur kita. Karena dengan posisi proning ini, dia posisi paru yang paling besar di bagian belakang itu lebih leluasa untuk bergerak. Dan kemudian nafas juga lebih enak di sana. Itu yang pertama memang digunakan. Ini hanya salah satu. Yang utama tetap adalah suplai oksigennya. Karena orang dengan sesak nafas kebutuhan utamanya oksigen. Gitu. Yang kedua kemudian adalah kalau tidak bisa begitu, mungkin karena kadang-kadang juga kondisi orang dengan sesak yang berat mungkin posisi seperti ini juga agak sulit buat bergerak saja sesak begitu ya. Maka bisa dilakukan dengan teknik yang kedua, dengan meninggikan bantal tempat baringnya itu sekitar 30 sampai 45 derajat. Itu juga membantu untuk meringankan nafasnya. Jujur aja kita harus membedakan ini kalau orang yang dengan gejala berat atau kritis itu bukan isoman. Itu
kalau kemudian terpaksa harus isoman, maka ya kita berdoa saja semoga betul-betul bisa terselamatkan.